Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan dan berseru dengan penuh iman kepadamu. Semoga kami sanggup mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci hari ini mengingatkan kita ciri-ciri karakter seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Menjadi seorang pemimpin sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus bukan menjadi tuan, tetapi menjadi hamba dan pelayan. Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai seorang pemimpin, jangan hanya mengucapkan, jangan hanya memaksa orang untuk menuruti aturan-aturan, perintah-perintah, tetapi juga sebagai seorang pemimpin,
kita harus melakukan apa yang kita katakan, kita harus melaksanakan apa yang kita perintahkan sebagai seorang pemimpin. Bacaan suci hari ini mengingatkan kita menampilkan ciri-ciri sikap seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Menjadi seorang pemimpin sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus bukan sebagai tuan, tetapi sebagai hamba dan sebagai pelayan. Dalam bacaan suci hari ini, Yesus mengingatkan kita supaya sebagai seorang pemimpin bukan menjadi tuan yang hanya bisa mengajarkan, yang hanya bisa memerintahkan, tetapi juga mau bersedia dan dapat melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita perintahkan. Seringkali kita bertindak sebagai seorang pemimpin yang hanya suka memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, meletakkan beban-beban yang berat kepada bawahan, kepada orang lain, suka untuk dipuji, suka untuk dihormati, suka untuk menerima apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tetapi sulit untuk melayani. Hari ini Yesus mengajak kita, menasihati kita, supaya dalam hidup kita sebagai seorang pemimpin, kita harus berjuang untuk setia melayani sebagai hamba, setia melayani orang lain, terutama melakukan apa yang kita katakan, melakukan apa yang kita perintahkan, menaati aturan-aturan, menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjuang dan terus berusaha supaya dalam hidup kita, kita setia melayani, kita setia untuk memberikan teladan yang baik kepada orang lain. Semoga dengan rahmat Tuhan yang menyertai kita, kita mampu untuk semakin rendah hati, untuk mengasihi, untuk melayani, dan untuk berkurban bagi sesama. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon curahkanlah roh-Mu bagi kami, curahkanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu bagi kami, agar tugas dan tanggung jawab yang kami laksanakan, sungguh-sungguh dengan rendah hati kami laksanakan, dan semoga kami bersikap seperti seorang hamba, kami bersikap seperti seorang pelayan yang setia, tulus hati, dan penuh kerendahan hati melayani sesama kami, melaksanakan apa yang kami perintahkan, melaksanakan apa yang kami katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dengan rahmat dan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.